Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Bayangkan, sebuah tempat di mana tidak ada jalan kembali, di mana isolasi menjadi kenyataan yang mengerikan, dan di mana keberadaan manusia seolah-olah tidak pernah ada. Tempat-tempat seperti ini bukan hanya ada dalam dunia imajinasi, tapi nyata dan tersembunyi di sudut-sudut terpencil planet kita. Dari wilayah Danakil yang gersang dan mematikan, hingga puncak gunung yang tak terjamah di Mozambik, dunia kita menyimpan rahasia-rahasia yang menantang batas kemampuan manusia untuk menjelajahinya. Dalam pembahasan kali ini, kita akan menyusuri lorong-lorong gua terdalam, mendaki gunung-gunung yang hampir mustahil dijangkau, dan menyelam ke kedalaman samudra yang belum pernah terjamah sebelumnya. Kita akan menyaksikan keajaiban alam yang tersembunyi dari pandangan manusia. Ekosistem yang berkembang dalam isolasi selama ribuan tahun, dan tantangan-tantangan ekstrim yang harus dihadapi oleh mereka yang berani menjelajahinya. Inilah 15 tempat paling tidak dapat diakses dan terisolasi di bumi yang mengungkap misteri dan bahaya yang menunggu bagi mereka yang berani mendatanginya. Tapi sebelum masuk ke inti video, kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Gua Sondung, Thailand. Gua Sondung terletak di Taman Nasional Phong Nha Ke Bang, Vietnam, merupakan keajaiban alam tersembunyi yang mengungkap rahasia dunia bawah tanah yang menakjubkan. Ditemukan secara tidak sengaja pada tahun 1991 oleh seorang petani lokal, gua ini menjadi saksi bisu evolusi alam yang belum tersentuh manusia selama ribuan tahun. Dengan kedalam sekitar 150 meter dan panjang mencapai 9.000 meter, Sondung menyandang gelar sebagai gua terbesar di dunia. Keunikan gua ini terletak pada ekosistemnya yang terisolasi, menciptakan lingkungan hidup yang benar-benar berbeda dari dunia luar. Para ilmuwan telah menemukan berbagai spesies hewan dan tumbuhan yang belum pernah teridentifikasi sebelumnya, termasuk jenis ikan, laba-laba, kalajengking, dan plankton baru. Kegelapan abadi di dalam gua bahkan telah menghasilkan evolusi unik pada beberapa penghuninya, seperti hewan tanpa mata yang beradaptasi dengan lingkungan tanpa cahaya. Keanekaragaman hayati Sondung sungguh menakjubkan dengan kehadiran beruang, burung beo, kelelawar, berbagai jenis kupu-kupu, serta lebih dari 70 spesies amfibi dan reptil. Keindahan alam Sondung tidak hanya terbatas pada kekayaan flora dan faunanya, tetapi juga pada formasi geologisnya yang spektakuler. Stalaktit dan stalagmit raksasa, sungai bawah tanah, dan bahkan hutan yang tumbuh di dalam gua menciptakan pemandangan yang seolah-olah berasal dari dunia fantasi. Kesulitan akses dan keunikan ekosistemnya menjadikan Sondung sebagai surga tersembunyi yang hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang yang punya kemampuan untuk menjelajahinya. Depresi Danakil. Depresi Danakil adalah sebuah wilayah geologis yang unik terletak di segitiga Afar, meliputi bagian timur laut Ethiopia, selatan Eritrea, dan sebagian kecil Djibouti. Danakil merupakan tempat terpanas dan terendah di bumi. Lingkungannya sangat mirip dengan apa yang ada di planet Mars. Landscape gersang dan kondisi ekstrimnya menjadikan wilayah ini bukti nyata bahwa masih ada tempat di planet kita yang hampir tidak tersentuh oleh peradaban modern. Suhu udara di sini sangat ekstrim, dengan suhu musim dingin jarang turun di bawah 35 derajat Celcius, dan suhu musim panas bisa mencapai 63 derajat Celcius. Danakil menarik perhatian para ilmuwan, meskipun penelitian di kondisi seperti itu sangat sulit. Penemuan penting di sini termasuk sisa-sisa Australopithecus afarensis yang berusia lebih dari 3 juta tahun, serta berbagai mikroorganisme yang hidup di air mendidih yang keluar dari bebatuan lava. Depresi Danakil terletak di timur laut Ethiopia adalah salah satu tempat paling ekstrim dan terisolasi di bumi. Dengan ketinggian sekitar 100 meter di bawah permukaan laut, wilayah ini memegang rekor sebagai tempat dengan suhu rata-rata tahunan tertinggi di dunia. Kondisi lingkungan yang sangat tidak ramah, dengan suhu siang hari sering mencapai 50 derajat Celcius atau lebih, menciptakan landscape yang gersang dan berbahaya. Formasi geologi unik Depresi Danakil terbentuk akibat pertemuan 3 lempeng tektonik besar, menghasilkan fenomena alam yang menakjubkan seperti danau garam, gunung garam, mata air panas asam, dan geyser berwarna-warni. Salah satu atraksi paling terkenal adalah gunung berapi aktif Erta Ale dengan danau lava permanennya, menawarkan pemandangan yang luar biasa namun sangat berbahaya untuk didekati.
Meskipun kondisinya yang sangat tidak bersahabat, depresi Danakil telah menjadi rumah bagi suku Afar selama ribuan tahun. Masyarakat ini telah beradaptasi dengan lingkungan yang keras, mengembangkan cara hidup unik yang memungkinkan mereka bertahan di salah satu tempat paling tidak ramah di bumi. Pulau Heard dan McDonald. Pulau Heard dan Kepulauan McDonald terletak di bagian selatan Samudra Hindia. Adalah salah satu tempat paling terpencil dan sulit diakses di bumi. Pulau-pulau ini tidak berpenghuni dan sebagian besar tertutup salju dan es sepanjang tahun. Pulau Heard ditemukan pada tahun 1853, sementara Pulau McDonald ditemukan setahun kemudian. Setelah populasi anjing laut menurun drastis, pulau-pulau ini menjadi tidak berpenghuni dan saat ini hanya dikunjungi oleh hewan dan ilmuwan yang sesekali mendarat di sana untuk tujuan penelitian. Lingkungan di pulau-pulau ini sangat tidak ramah bagi manusia. Suhu udara rata-rata berkisar antara 0 derajat Celcius hingga 4 derajat Celcius, dengan salju yang sering turun bahkan di musim panas. Pulau Heard didominasi oleh Gunung Mawson, sebuah gunung berapi aktif yang mencapai ketinggian 2.745 meter di atas permukaan laut. Aktivitas vulkanik yang terus-menerus, ditambah dengan gletser yang menutupi sebagian besar pulau, menciptakan landscape yang dinamis dan terus berubah. Sementara itu, Pulau McDonald sendiri merupakan puncak gunung berapi aktif yang muncul dari lautan, dengan erupsi terakhir terjadi pada tahun 2016. Kondisi ekstrim ini membuat akses ke pulau-pulau tersebut sangat terbatas dan berbahaya, memerlukan perencanaan yang sangat hati-hati dan sumber daya yang besar untuk setiap ekspedisi yang ingin mencapainya. Pulau-pulau ini juga memiliki keanekaragaman hayati yang unik dan penting, menjadi rumah bagi berbagai spesies burung laut, mamalia laut, dan tumbuhan yang telah beradaptasi dengan lingkungan yang keras. Keunikan ini menarik perhatian para ilmuwan, meskipun penelitian di sana sangatlah berbahaya. Lembah Javari. Lembah Javari terletak di perbatasan Brasil dan Peru, merupakan salah satu wilayah paling terisolasi dan sulit diakses di muka bumi. Wilayah ini yang mencakup area seluas sekitar 85.000 km persegi, sebagian besar terdiri dari hutan hujan Amazon yang lebat dan belum terjamah. Keunikan Lembah Javari terletak pada statusnya sebagai rumah bagi beberapa suku terasing yang belum pernah melakukan kontak dengan dunia luar. Menurut National Indian Foundation atau FUNAI, setidaknya terdapat 14 kelompok suku terasing yang hidup di wilayah ini, dengan total populasi diperkirakan sekitar 2.000 orang. Isolasi ekstrim yang dialami oleh suku-suku ini telah menjadikan Lembah Javari sebagai salah satu tempat dengan konsentrasi suku terasing tertinggi di dunia. Kondisi geografis yang sulit, ditambah dengan kebijakan pemerintah Brasil yang melarang kontak langsung dengan suku-suku terasing, semakin memperkuat status Lembah Javari sebagai salah satu wilayah paling tidak dapat diakses di planet ini. Akses ke Lembah Javari sangat terbatas dan penuh tantangan. Wilayah ini dikelilingi oleh hutan lebat yang hampir tidak dapat ditembus, dengan sungai-sungai yang berkelok-kelok sebagai satu-satunya jalur transportasi utama. Ekspedisi ke wilayah ini memerlukan persiapan yang sangat hati-hati dan sumber daya yang besar. Para peneliti dan petugas FUNAI yang melakukan ekspedisi ke Lembah Javari harus menempuh perjalanan panjang dan berbahaya, termasuk perjalanan sungai sejauh ratusan kilometer. Dilanjutkan dengan perjalanan darat menggunakan sepeda motor dan akhirnya berjalan kaki melalui hutan lebat. Kondisi iklim yang ekstrim, dengan suhu tinggi dan kelembapan yang mencekik, serta risiko penyakit tropis, menambah tingkat kesulitan dalam mengakses wilayah ini. Ilha da Queimada Grande. Ilha da Queimada Grande, sebuah pulau kecil yang terletak sekitar 35 km dari pantai Sao Paulo, Brasil, telah menjadi subjek cerita mengerikan dan mitos yang menakutkan. Pulau ini yang juga dikenal sebagai Pulau Ular memiliki reputasi yang menakutkan karena populasi ular berbisa yang sangat padat, khususnya ulai kepala tombak emas atau Bothrops insularis. Spesies ular ini yang hanya ditemukan di pulau ini dikenal sebagai salah satu ular paling mematikan di dunia. Diperkirakan terdapat 1 hingga 5 ular per meter persegi di pulau seluas 43 hektar ini, menjadikannya tempat yang sangat berbahaya bagi manusia. Ular kepala tombak emas memiliki bisa yang sangat kuat, mampu melelehkan daging manusia di sekitar area gigitan. Kepadatan populasi ular yang luar biasa ini disebabkan oleh isolasi geografis pulau dan tidak adanya predator alami. Sejarah pulau ini cukup misterius dengan berbagai legenda yang beredar, termasuk cerita tentang bajak laut yang sengaja melepaskan ular-ular ini untuk melindungi harta karun mereka.
Meskipun klaim ini tidak terbukti, keberadaan mercusuar di pulau tersebut telah melahirkan kisah-kisah tragis, seperti cerita tentang penjaga mercusuar dan keluarganya yang tewas setelah ular-ular masuk melalui jendela. Pemerintah Brasil telah melarang kunjungan umum ke Ilha da Guaimada Grande demi keselamatan publik, dengan pengecualian terbatas untuk tim peneliti yang telah mendapatkan izin khusus. Para ilmuwan yang mengunjungi pulau ini harus mengikuti protokol keamanan yang ketat dan selalu didampingi oleh tim medis. Motuo, sebuah tempat misterius yang terletak di Tibet, telah lama menjadi subjek legenda dan keingintahuan. Terletak di lembah sungai Yarlung Sangpo yang dalam, Motuo dikelilingi oleh pegunungan tinggi dan hutan lebat, membuatnya terisolasi dari dunia luar selama bertahun-tahun. Keunikan Motuo terletak pada fakta bahwa hingga tahun 2013, ini adalah satu-satunya kabupaten di Tiongkok yang tidak memiliki akses jalan raya, menjadikannya salah satu tempat paling terpencil di dunia. Penduduk setempat, yang sebagian besar terdiri dari suku Monba dan Loba, telah hidup dalam isolasi relatif selama berabad-abad, mempertahankan budaya dan tradisi unik mereka. Motuo dikenal sebagai Shangri-La Tibet karena keindahan alamnya yang menakjubkan dan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Daerah ini memiliki variasi ketinggian yang ekstrim, mulai dari 1.000 meter hingga lebih dari 7.000 meter di atas permukaan laut, menciptakan beragam zona iklim dan ekosistem alam area yang relatif kecil. Hal ini menjadikan Motuo sebagai rumah bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan langka, termasuk macan tutul salju, beruang hitam Asia, dan berbagai jenis anggrek yang eksotis. Isolasi Motuo yang ekstrim telah menciptakan tantangan besar bagi penduduknya, tetapi juga melindungi lingkungan alamnya yang unik. Sebelum pembangunan jalan, perjalanan ke Motuo memerlukan trek berbahaya melintasi pegunungan dan menyeberangi sungai deras menggunakan jembatan rotan tradisional. Kondisi ini membuat Motuo menjadi salah satu tempat terakhir di Tiongkok yang belum tersentuh oleh modernisasi. Namun, pada tahun 2013, sebuah terobosan terjadi ketika jalan raya pertama yang menghubungkan Motuo dengan dunia luar akhirnya dibuka. Tristan da Cunha. Tristan da Cunha, sebuah kepulauan terpencil di bagian selatan Samudra Atlantik, merupakan salah satu tempat paling terisolasi di planet Bumi. Terletak sekitar 2.800 km dari Afrika Selatan dan 3.360 km dari Amerika Selatan, kepulauan ini terdiri dari pulau utama Tristan da Cunha dan beberapa pulau kecil tak berpenghuni di sekitarnya. Pulau utama ini pertama kali ditemukan oleh penjelajah Portugis Tristão da Cunha pada tahun 1506, namun baru dihuni secara permanen pada awal abad ke-19, dengan populasi hanya sekitar 250 orang. Tristan da Cunha menyandang gelar sebagai komunitas terpencil di dunia. Penduduknya hidup di satu-satunya pemukiman di pulau tersebut, Edinburgh of the Seven Seas, yang sering disebut sebagai desa terjauh di dunia. Kehidupan di pulau ini sangat unik dan menantang dengan akses terbatas ke dunia luar. Tidak ada bandara di pulau ini, sehingga satu-satunya cara untuk mencapainya adalah melalui perjalanan laut yang memakan waktu sekitar seminggu dari Cape Town, Afrika Selatan. Masyarakat Tristan da Cunha hidup dengan cara yang sangat mandiri, mengandalkan pertanian, peternakan, dan perikanan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Pulau Tristan da Cunha memiliki landscape yang menakjubkan, didominasi oleh gunung berapi Queen Mary Peak yang menjulang setinggi 2.062 meter di atas permukaan laut. Gunung berapi ini terakhir kali meletus pada tahun 1961, memaksa seluruh penduduk pulau untuk dievakuasi ke Inggris selama 2 tahun sebelum akhirnya kembali ke pulau mereka. Meskipun terpencil, pulau ini memiliki ekosistem yang unik dan beragam, menjadi rumah bagi berbagai spesies burung laut langka dan tanaman endemik. Ekonomi pulau ini sebagian besar bergantung pada industri perikanan, termasuk ekspor lobster, serta pendapatan dari penjualan perangko yang menjadi incaran para kolektor di seluruh dunia. Pulau Sentinel Utara. Pulau Sentinel Utara, sebuah pulau misterius yang terletak di Teluk Benggala, India, telah lama menjadi subjek keingintahuan dan kontroversi dunia. Pulau ini yang merupakan bagian dari Kepulauan Andaman dihuni oleh suku Sentinel, salah satu kelompok masyarakat paling terisolasi di dunia. Suku Sentinel yang diperkirakan telah mendiami pulau ini selama lebih dari 60.000 tahun secara konsisten dan keras menolak segala bentuk kontak dengan dunia luar. Mereka terkenal dengan sikap permusuhan mereka terhadap orang asing, seringkali menyerang siapapun yang mencoba mendekati pulau mereka dengan panah dan tombak.
Pemerintah India telah menetapkan zona larangan terbang dan berlayar di sekitar pulau ini untuk melindungi suku Sentinel dan menghormati keinginan mereka untuk tetap terisolasi. Keunikan suku ini terletak pada kemampuan mereka untuk bertahan hidup tanpa teknologi modern. Hidup sebagai pemburu pengumpul dengan menggunakan alat-alat sederhana seperti busur, panah, dan tombak. Meskipun jumlah pasti populasi mereka tidak diketahui, perkiraan berkisar antara 50 hingga 400 orang. Pulau Sentinel Utara sendiri memiliki luas sekitar 72 km persegi dan sebagian besar ditutupi oleh hutan lebat dengan pantai berpasir putih yang mengelilinginya. Upaya untuk melakukan kontak dengan suku Sentinel telah berulang kali gagal dan seringkali berakhir dengan tragedi. Salah satu insiden yang paling terkenal terjadi pada tahun 2018 ketika seorang misionaris Amerika, John Allen Chau, tewas setelah mencoba mendekati pulau tersebut secara ilegal. Para ahli antropologi dan aktivis hak-hak masyarakat adat berpendapat bahwa suku Sentinel harus dibiarkan hidup sesuai dengan cara mereka sendiri, mengingat kerentanan mereka terhadap penyakit dari luar dan potensi dampak negatif dari kontak dengan peradaban modern. Tanjung Melville. Tanjung Melville, sebuah semenanjung yang terletak di pantai timur semenanjung Cape York, Australia, merupakan salah satu tempat paling unik dan misterius di benua tersebut. Wilayah ini dikenal sebagai salah satu daerah paling terpencil dan sulit diakses di Australia. Tanjung Melville memiliki karakteristik alam yang luar biasa dengan pantai-pantai berpasir putih yang masih perawan. Hutan hujan tropis yang lebat dan ekosistem yang beragam, keunikan Tanjung Melville terletak pada isolasinya yang ekstrim, di mana akses darat sangat terbatas dan hanya dapat dicapai melalui jalur laut atau udara dalam kondisi cuaca tertentu. Hal ini menjadikan Tanjung Melville sebagai surga bagi berbagai spesies flora dan fauna langka yang tidak ditemukan di tempat lain. Beberapa spesies endemik yang dapat ditemukan di sini termasuk burung cendrawasih, kanguru pohon, dan berbagai jenis reptil unik. Keindahan alam Tanjung Melville juga tercermin dari formasi batu karang yang menakjubkan di sepanjang garis pantainya, serta air terjun tersembunyi yang mengalir di tengah hutan lebat. Isolasi yang ekstrim ini juga telah memungkinkan masyarakat adat aboriginal untuk mempertahankan budaya dan tradisi mereka selama ribuan tahun, menjadikan Tanjung Melville sebagai salah satu tempat di Australia yang masih menyimpan kekayaan budaya asli yang belum tersentuh modernisasi. Semenanjung Cape York. Semenanjung Cape York terletak di ujung paling utara benua Australia, merupakan salah satu wilayah paling menakjubkan dan belum terjamah di dunia. Wilayah ini membentang sepanjang lebih dari 1.000 km dari Cairns hingga ujung paling utara Australia, mencakup area seluas sekitar 137.000 km persegi. Keunikan Cape York terletak pada keanekaragaman hayati yang luar biasa dan landscape yang beragam. Mulai dari hutan hujan tropis yang lebat, hingga savana yang luas dan pantai-pantai berpasir putih yang masih perawan. Wilayah ini menjadi rumah bagi berbagai spesies flora dan fauna langka, termasuk beberapa yang endemik dan tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Di antara hewan-hewan unik yang dapat ditemui di sini adalah kanguru pohon, burung cendrawasih, dan berbagai jenis reptil langka. Cape York juga memiliki nilai budaya yang sangat tinggi dengan kehadiran masyarakat adat aboriginal yang telah mendiami wilayah ini selama puluhan ribu tahun. Mereka memiliki hubungan spiritual yang mendalam dengan tanah dan telah menjaga kearifan lokal serta praktik pengelolaan lahan tradisional yang unik. Isolasi geografis Cape York telah memungkinkan ekosistem dan budaya tradisional ini bertahan hingga saat ini, menjadikannya laboratorium alam yang tak ternilai bagi para peneliti dan konservasionis. Namun, akses ke wilayah ini sangatlah terbatas. Sebagian besar Cape York hanya dapat dijangkau melalui jalan tanah yang sulit dilalui, terutama selama musim hujan yang dapat berlangsung hingga 6 bulan. Beberapa area bahkan hanya dapat diakses melalui udara atau laut, menjadikan Cape York sebagai salah satu wilayah paling terisolasi di Australia. Surtsey. Surtsey, sebuah pulau kecil yang muncul secara dramatis di lepas pantai selatan Islandia pada tahun 1963, merupakan salah satu fenomena geologi paling menakjubkan yang pernah disaksikan manusia. Kelahiran pulau ini dimulai dengan letusan gunung berapi bawah laut yang berlangsung selama 3,5 tahun, menciptakan daratan laut seluas 2,7 km persegi dari kedalaman laut sekitar 130 meter. Proses pembentukan Surtsey menarik perhatian dunia ilmiah, memberikan kesempatan unik untuk mempelajari evolusi ekosistem dari awal.
Sejak kemunculannya, Surtsey telah menjadi laboratorium alam yang tak ternilai bagi para ilmuwan untuk mengamati bagaimana kehidupan berkembang di lingkungan yang sebelumnya steril. Dalam beberapa dekade sejak pembentukannya, pulau ini telah menyaksikan kedatangan berbagai spesies tumbuhan dan hewan, termasuk lumut, rumput laut, burung laut, dan bahkan beberapa jenis serangga. Proses kolonisasi alam ini memberikan wawasan berharga tentang bagaimana ekosistem terbentuk dan berkembang dari nol. Untuk melindungi integritas ilmiah pulau ini, pemerintah Islandia telah membatasi akses ke Surtsey secara ketat. Hanya sejumlah kecil ilmuwan yang diizinkan mengunjungi pulau ini setiap tahun, menjadikannya salah satu tempat paling terisolasi di bumi. Isolasi ini tidak hanya penting untuk penelitian ilmiah, tetapi juga memungkinkan Surtsey untuk berkembang tanpa gangguan manusia, memberikan gambaran murni tentang proses evolusi alam. Pulau ini ditetapkan sebagai cagar alam pada tahun 1965 dan kemudian diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 2008. Kepulauan Pitcairn. Kepulauan Pitcairn, sebuah wilayah terpencil di bagian selatan Samudra Pasifik, merupakan salah satu tempat paling terisolasi di dunia. Terdiri dari 5 pulau kecil, Pitcairn, Henderson, Dwike, Oeno, dan Sandy Island. Kepulauan ini memiliki sejarah yang unik dan menarik. Hanya pulau Pitcairn yang dihuni secara permanen dengan populasi kurang dari 50 orang. Sejarah pemukiman di Pitcairn dimulai pada tahun 1790 ketika sekelompok pemberontak dari kapal HMS Bounty bersama dengan beberapa orang Tahiti mencari tempat persembunyian dari hukum Inggris. Mereka menemukan pulau yang terpencil ini dan memutuskan untuk menetap di sana, membakar kapal Bounty untuk menghilangkan jejak mereka. Sejak saat itu, penduduk Pitcairn telah hidup dalam isolasi relatif, mengembangkan budaya unik yang merupakan perpaduan antara tradisi Inggris dan Polinesia. Pulau ini terkenal dengan keindahan alamnya yang masih asli, dengan tebing-tebing curam, hutan tropis, dan pantai-pantai berpasir. Meskipun terpencil, Pitcairn telah mengembangkan ekonomi kecil yang unik, mengandalkan penjualan perangko, madu, kerajinan tangan, dan belakangan ini pariwisata terbatas. Kehidupan di Kepulauan Pitcairn penuh dengan tantangan dan keunikan. Akses ke pulau ini sangat terbatas dengan kapal pasukan yang hanya datang setiap beberapa bulan sekali dari Selandia Baru, membawa bahan makanan, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya. Penduduk Pitcairn telah mengembangkan kemandirian yang luar biasa, mengandalkan pertanian subsistem, penangkapan ikan, dan berburu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, termasuk populasi yang menua dan terbatasnya peluang ekonomi, masyarakat Pitcairn tetap mempertahankan semangat komunitas yang kuat. Sari-Sari Nama. Sari-Sari Nama, sebuah gunung meja atau tepui yang menjulang di selatan Guayana, Venezuela, merupakan salah satu keajaiban geologi yang paling menakjubkan di dunia. Terletak di tengah hutan hujan tropis Amazon yang lebat, Sari-Sari Nama mencapai ketinggian sekitar 2.300 meter di atas permukaan laut. Keunikan utama gunung ini terletak pada lubang-lubang raksasa yang terbentuk di permukaan datarnya, dikenal sebagai sinkhole atau dolina. Dua lubang terbesar, Sima Humboldt dan Sima Martel, memiliki diameter masing-masing sekitar 350 meter dan kedalaman mencapai 314 meter. Formasi geologi ini terbentuk selama jutaan tahun melalui proses erosi dan runtuhnya gua-gua bawah tanah. Isolasi ekstrim Sari-Sari Nama telah menciptakan ekosistem yang unik dan belum sepenuhnya terjelajahi. Di dalam lubang-lubang raksasa ini, para ilmuwan telah menemukan spesies tumbuhan dan hewan endemik. Beberapa di antaranya tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Hutan yang tumbuh di dasar sinkhole ini memiliki karakteristik yang berbeda dari hutan di sekitarnya, menciptakan dunia tersembunyi dengan kondisi mikroklimat yang unik. Akses ke Sari-Sari Nama sangat terbatas dan sulit. Lokasi yang terpencil tengah hutan Amazon, ditambah dengan medan yang sangat menantang, membuat eksplorasi gunung ini menjadi usaha yang sangat kompleks dan beresiko tinggi. Hanya segelintir ekspedisi ilmiah yang berhasil mencapai dan meneliti area ini secara mendalam. Gunung Namuli. Gunung Namuli yang menjulang setinggi 2.419 meter di atas permukaan laut merupakan gunung tertinggi kedua di Mozambik setelah Gunung Binga. Terletak di Provinsi Zambezia, di bagian utara Mozambik, Gunung Namuli bukan hanya sebuah puncak yang mengesankan, tetapi juga merupakan pusat keanekaragaman hayati yang luar biasa.
Gunung ini dikelilingi oleh hutan hujan tropis yang lebat dan ekosistem pegunungan yang unik, menjadikannya rumah bagi berbagai spesies flora dan fauna langka, termasuk beberapa endemik yang hanya ditemukan di wilayah ini. Keunikan Gunung Namuli terletak pada isolasinya yang ekstrim, dengan akses yang sangat terbatas dan sulit, medan yang curam dan berbatu, ditambah dengan kurangnya infrastruktur di sekitarnya, membuat pendakian ke puncak Namuli menjadi tantangan besar bahkan bagi pendaki berpengalaman. Isolasi ini telah memungkinkan ekosistem Gunung Namuli untuk berkembang secara relatif tidak terganggu selama ribuan tahun, menciptakan lingkungan yang benar-benar unik. Para ilmuwan yang berhasil mencapai area ini telah menemukan berbagai spesies baru bagi ilmu pengetahuan, termasuk jenis-jenis katak, reptil, dan tumbuhan yang belum pernah didokumentasikan sebelumnya. Selain nilai ekologisnya, Gunung Namuli juga memiliki signifikansi budaya yang mendalam bagi masyarakat lokal. Bagi banyak penduduk setempat, gunung ini dianggap suci dan menjadi bagian integral dari tradisi dan kepercayaan mereka. Keberadaan Gunung Namuli yang terisolasi juga telah membantu melestarikan praktik-praktik budaya tradisional yang mungkin sudah punah di tempat lain. Palung Mariana. Palung Mariana, sebuah keajaiban alam yang tersembunyi di kedalaman Samudra Pasifik, merupakan titik terdalam di bumi yang diketahui manusia. Terletak di sebelah timur Kepulauan Mariana, palung ini memiliki kedalaman maksimum sekitar 11.034 meter di titik yang dikenal sebagai Challenger Deep. Kedalaman yang luar biasa ini menjadikan Palung Mariana sebagai salah satu lingkungan paling ekstrim dan tidak ramah di planet kita. Tekanan air di dasar palung mencapai lebih dari 1.000 kali tekanan atmosfer di permukaan laut. Suhu air yang sangat dingin mendekati titik beku dan kegelapan total menyelimuti area ini karena tidak ada cahaya matahari yang dapat menembus sejauh itu. Meskipun kondisinya yang sangat tidak bersahabat, Palung Mariana telah terbukti menjadi rumah bagi berbagai bentuk kehidupan yang telah beradaptasi secara unik dengan lingkungan ekstrim ini. Para ilmuwan telah menemukan berbagai spesies mikroorganisme, ikan, dan invertebrata yang mampu bertahan hidup di bawah tekanan luar biasa dan dalam kegelapan total. Beberapa penemuan menakjubkan termasuk ikan hadal snailfish yang tubuhnya transparan dan mampu menahan tekanan air yang luar biasa, serta mikroorganisme ekstermofil yang dapat bertahan hidup tanpa cahaya matahari dan menggunakan proses kimia untuk menghasilkan energi. Eksplorasi Palung Mariana merupakan tantangan teknologi yang luar biasa. Hanya segelintir ekspedisi yang berhasil mencapai dasar palung, dengan misi pertama dilakukan pada tahun 1960 oleh 2 orang dalam Bathyscaphe Trieste. Sejak itu, kemajuan teknologi telah memungkinkan eksplorasi lebih lanjut menggunakan kendaraan bawah air tanpa awak dan submersible canggih. Namun setiap misi telah merupakan usaha yang sangat kompleks dan beresiko tinggi.